Salam jumpa peserta didik kelas 7. Salam sehat, semangat, dan sukses. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Mari kita pelajari bersama-sama. Himpunan dapat diartikan sebagai kelompok atau kumpulan. Namun, tidak semua himpunan atau kumpulan itu termasuk dalam himpunan. Apa syarat supaya suatu kelompok termasuk pada himpunan? Kita perhatikan contoh yang merupakan kumpulan yang termasuk pada himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Mei. Untuk kelompok siswa yang lahir pada bulan Mei, kita bisa data siapa-siapa saja yang masuk pada kelompok tersebut atau pada kumpulan tersebut. Maka dia dikatakan himpunan. Yang kedua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Apa-apa saja negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Itu kita bisa data, kemudian siapapun yang ditanya itu akan mempunyai jawaban yang sama. Kemudian, kumpulan siswa laki-laki. Jadi ini jelas untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan sehingga kita bisa masukkan dalam satu kelompok. Maka dia masuk pada himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Begitu kita ukur menggunakan meteran, siswa yang mempunyai tinggi lebih dari 160 cm berarti kita bisa masukkan dalam kelompok tersebut. Kemudian, kumpulan binatang berkaki 4. Ini jelas, semua binatang yang berkaki 4 berarti masuk dalam himpunan. Lalu apa saja contoh dari kumpulan yang bukan merupakan himpunan? Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kata besar di sini untuk beberapa orang itu tidak sama arti kata besar. Besar menurut si A itu belum tentu sama dengan besar menurut si B. Sehingga dia bukan masuk dalam himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Indikator kaya, jadi ketentuan kata kaya itu masing-masing orang juga berbeda. Sehingga kaya bagi si A tidak sama dengan kaya bagi si B. Jadi dia bukan himpunan. Kumpulan siswa pandai. Pandai ini juga bukan merupakan himpunan karena pandai seseorang itu belum tentu sama. Mungkin menurut si A dia pandai dalam bidang seni. Mungkin dia tidak pandai dalam bidang yang lain. Maka kata pandai ini tidak bisa sama bagi setiap orang. Kumpulan gadis cantik. Cantik, penilaian cantik itu juga tidak sama untuk semua orang. Jadi masing-masing orang mempunyai pendapat sendiri tentang kata cantik. Kumpulan makanan lezat atau makanan enak. Ini juga bukan merupakan himpunan. Karena lezat bagi si A belum tentu lezat bagi si B. Kumpulan siswa tinggi. Kata tinggi jika tidak dibatasi, maka dia juga merupakan bukan himpunan. Karena tinggi bagi si A tidak sama dengan tinggi bagi si B. Berikutnya kita akan membahas mengenai anggota suatu himpunan. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk keanggotaan himpunan dilambangkan dengan simbol elemen. Jadi ini dibaca dengan elemen. Dan bukan himpunan, bukan anggota himpunan, itu adalah elemen yang kita coret. Jadi ini dibaca bukan anggota himpunan. Sedangkan ini dibaca adalah anggota himpunan.
Contoh, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku itu adalah anggota dari T. Jadi ini baca anggota dari T atau elemen dari T. Tetapi gelas bukan anggota dari T. Cara untuk menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Atau, yaitu dengan cara menuliskan semua anggota-anggota himpunan. Cara yang kedua, itu bisa dengan menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yaitu, anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Kemudian yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contoh, diketahui himpunan B adalah bilangan cacah dari kurang dari 5. Nyatakan himpunan B dengan 3 cara penyelesaian. Yang pertama, dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Untuk menyatakan suatu himpunan, kita harus menggunakan huruf kapital. Jadi B sama dengan, dan untuk menyatakan himpunan harus menggunakan kurung kurawal. Jadi diawali dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal. Sehingga B adalah himpunan dari 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan mendaftar anggota-anggotanya. Berarti kita harus cari dulu bilangan cacah yang kurang dari 5 dan kita tulis semua anggotanya. Kemudian yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Menggunakan notasi pembentuk himpunan berarti kita menggunakan variabel. Kita tulis B, ini tetap harus huruf besar atau kapital, sama dengan gunakan kurung kurawal, X ini baca sedemikian rupa sehingga X kurang dari 5. Dan X anggota bilangan cacah. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 5. Itulah anggota dari X dengan variabel. Jadi semua bilangan cacah yang kurang dari 5 merupakan anggota dari B. Kemudian yang ketiga dengan cara kata-kata. Jadi kita tuliskan B sama dengan buka kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Contoh berikutnya adalah H adalah bilangan asli antara 2 dan 8. Nyatakan himpunan H dengan 3 cara. Penyelesaian yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya. Bilangan asli di antara 2 dan 8 setelah 2 dan sebelum 8 itu adalah kita tulis H sama dengan, ini wajib huruf kapital, buka kurung kurawal. Jadi anggota setelah 2 adalah 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi H sama dengan buka kurung kurawal, X variabelnya boleh kita gunakan dari A hingga Z. Sedemikian rupa sehingga 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 8, dan X anggota bilangan asli. Boleh dibaca elemen, boleh dibaca anggota. Kemudian di sini kita karena tadi anggota H itu adalah dimulai dari 2 dan diakhiri dengan angka 8, maka dan berada di antara, maka 2 dengan 8 kita tulis di antara 2 8 itu ada X. Berikutnya yang ketiga dengan cara kata-kata. Dengan kata-kata H sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli antara 2 dan 8. Berikutnya kita akan bahas mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan 2 kurung kurawal yang tidak memiliki anggota. Atau
dinotasikan dengan 0 yang dicoret. Ini untuk notasi himpunan kosong, jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S besar. Jadi semua objek yang dibicarakan masuk dalam himpunan semesta. Contoh, tentukan anggota dari himpunan berikut. A merupakan himpunan dari siswa SMP berusia 100 tahun. Siswa SMP yang berusia 100 tahun itu tidak ada anggotanya. Sehingga A adalah himpunan kosong. Kita tulis A sama dengan 2 kurung kurawal yang saling berhadapan, tidak ada anggotanya, atau A sama dengan himpunan kosong menggunakan notasi 0 dicoret. Contoh yang kedua B. C adalah himpunan dari X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 1 dan X anggota bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena bilangan asli dimulai dari 1, maka tidak ada bilangan asli yang lebih kecil dari 1. Ini X lebih kecil dari 1. Sehingga karena tidak ada anggotanya, maka C himpunan kosong. Atau C sama dengan 0 dicoret. Kemudian berikutnya adalah H adalah himpunan dari bilangan bulat lebih dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan bulat lebih dari 0 dan kurang dari 1. Itu tidak ada. Di antara 0 dan 1 tidak ada bilangan bulat yang lainnya. Sehingga H itu juga merupakan himpunan kosong. Kemudian contoh berikutnya adalah kita akan menentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A 1, 3, 5, 7. Penyelesaian. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah, yang pertama itu adalah himpunan dari himpunan A itu sendiri. Jadi S sama dengan himpunan dari 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan semesta yang mungkin karena 1, 3, 5, dan 7 ini merupakan anggota dari bilangan ganjil, maka himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan bilangan ganjil. Kemudian karena 1, 3, 5, dan 7 itu juga termuat dalam bilangan asli yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka semesta berikutnya yang mungkin untuk himpunan A itu adalah himpunan dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1, 3, 5, dan 7 itu juga termuat di dalam himpunan bilangan cacah. Sehingga bilangan cacah bisa dijadikan himpunan semesta dari himpunan A. Kemudian himpunan semesta yang berikutnya yang mungkin itu juga adalah himpunan dari 10 bilangan asli yang pertama. Jadi untuk menentukan semesta dari suatu himpunan itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Karena 1, 3, 5, 7 itu termuat dalam himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan prima, maka semua yang memuat anggota 1, 3, 5, dan 7 bisa kita jadikan semesta dari himpunan. Demikian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tonton video berikutnya. Salam jumpa kembali. Terima kasih.